apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di sini kalau kita lihat perikop di atasnya itu tentang hubungan antara anggota-anggota. Ya, kita ini merupakan satu keluarga di dalam keluarga Tuhan. Apa sih sikap kita di dalam melayani menurut ayat ini? Kalau kita lihat tadi dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, ada hal yang bisa kita pelajari. Oke. Yang pertama dari perikop ini dikatakan kalau kita lihat, yang pertama adalah lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tadi saya bilang memang dua sisi mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu nggak bisa dipisahkan. Tapi dalam konteks kita sebagai pelayan, kita harus tahu saya ada di tempat ini untuk siapa dan buat siapa. Jadi situasi seperti apa saya akan tetap berorientasi kepada Kristus. Kenapa? Karena menurut ayat ini tadi dikatakan di dalam Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati berbicara dalam konteks bukan berdasarkan perasaan saya, berdasarkan keadaan hati saya, berdasarkan situasi hati saya, enggak. Bicara tentang ayat ini dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu, yang pertama itu artinya lakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-23, kenapa kita perlu melakukannya semua buat Tuhan? Karena ada satu fakta dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Jadi kalau saya melakukan sesuatu sebagai seorang pelayan, bagaimanapun keadaan hati saya, bagaimanapun situasi saya, problem saya akan tetap berkata di dalam hidup saya akan lakukan segala sesuatu buat Tuhan dengan segenap hati saya. Kenapa? Karena saya tahu yang saya lakukan adalah kalau saya lakukan dengan segenap hati dan berorientasi kepada Tuhan, saya tahu saya akan mendapat upah yang dari Tuhan. Itu poin yang pertama dikatakan ayat ini. Bicara tentang kenapa kita harus lakukan semua buat Tuhan. Karena ada satu fakta, saya bukan diupah oleh manusia. Saya bukan ada di sini karena untuk melaksanakan program manusia. Saya ada di sini bukan untuk melakukan serta-mertanya untuk keinginan manusia. Tapi saya mau lakukan semuanya buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberi upah. Kemudian yang kedua, karena Kristus Tuhan dan saya ini cuma hamba. Kenapa saya perlu melakukan segala sesuatu buat Tuhan? Kalau saya paham ini sebagai pelayan, karena saya ini cuma doulos. Saya ini cuma budak. Saya bukan pemilik hidup. Saya ini adalah dikatakan hamba. Dan dia adalah Tuhan saya. Kenapa saya harus melakukan segala sesuatu semuanya seperti untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap seluruh apa yang saya miliki. Tadi yang pertama karena dia yang akan kasih upah, yang kedua karena saya ini memang budak. Saya budaknya Kristus, saya bukan budaknya GKKD. Saya budak Kristus, saya hamba Kristus. Karena saya hamba Kristus, pola pelayanan saya, pola yang sesuai dengan firman Kristus. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuanku, menyembah hati Tuanku, mengagungkan Kristus, berorientasi kepada Kristus, hanya bentuk kasih kepada Kristus. Itu poin yang pertama. Kalau begitu, orang-orang yang melakukan segala sesuatunya buat Tuhan, kita bisa lihat seperti apakah sikap
seorang pelayan yang hari ini kita bisa lihat, saya ini sebenarnya pelayan Tuhan atau saya cuma menyenangkan hati manusia. Satu kali waktu saya pernah kerja di Medan, saya punya teman bagian IT. Jadi kalau bos nggak ada, pada waktu itu ada zaman saya itu ada bisa ngechat di komputer begitu. Jadi setiap kali bos datang itu diminimalis sama dia, diminimalis. Setiap kali bos datang, dia seolah-olah menjadi pribadi yang paling rajin di muka bumi. Sampai satu kali ketangkaplah dia meminimalis komputer itu. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan waktu ditanya oleh bos, ini kamu kerja atau main chatting-chattingan di komputer kamu? Terus dia bilang, yang main itu adalah Rosalin. Padahal itu komputernya dia. Inilah orang yang hidupnya berorientasi untuk menyenangkan manusia. Rela menyikat orang lain, rela mengorbankan orang lain, asal dia tetap bisa menyenangkan hati bosnya. Hari ini kita tanya sama diri kita sebagai pelayan. Saya ada di tempat ini mau menyenangkan Tuhan atau mau menyenangkan manusia? Saya di tempat ini mau menyembah Tuhan atau mau menyembah manusia? Apa yang menjadi indikasinya? Yang pertama, kita dengan cepat, ada dua. Kalau mau tahu kita apakah saya ini adalah melakukan segala sesuatu buat Tuhan bukan untuk manusia. Yang pertama, ciri-cirinya adalah Tuhan menghendaki pelayanan yang kita lakukan sebagai pelayan adalah melayani dengan excellent. Excellent itu unggul. Excellent itu di atas rata-rata. Kalau kata Matius 5, kalau engkau ada yang minta engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Kalau engkau diminta pemimpin 1, engkau bisa kerjakan 2. Kalau engkau diminta 3, engkau bisa kerjakan 6. Kenapa? Karena engkau tahu. Karena Kristus terlebih dahulu sudah memberikan dirinya secara excellent. Kematiannya di atas Kalvari itu adalah satu kasih yang tidak ada taranya. Sebabnya kalau kita mengerti, kita tahu bahwa apapun yang kulakukan buat Tuhan adalah sesuatu yang sangat biasa. Kalau saya menjadi seseorang pelayan, pelayan yang excellent, pelayan yang unggul, bukan pelayan yang sekedar mengisi jadwal hari demi hari tanpa kreativitas. Yang penting ada ibadah, yang penting ibadah jalan, yang penting saya menjalani jadwal saya. Entah bentuknya kayak apa, aku nggak mau tahu. Kalau kita berorientasi hidup kita dan berkata, aku di sini adalah budakmu Tuhan. Dia adalah sang kreator. Saya percaya kalau orang mengerti bahwa dia ada di sini buat Tuhan, adalah terlalu biasa kalau pelayanan ini kreatif. Adalah terlalu biasa kalau pelayanan ini mengalami mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan sang kreator. Excellent. Kalau kita berkata aku melakukannya semua Tuhan, kita pasti excellent. Artinya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dipuji nggak dipuji, I don't care dengan itu semua. Kenapa? Karena aku di sini buat Tuhan. Aku melakukan kreativitas atau aku tidak melakukan kreativitas, dipuji, dipandang atau dianggap atau tidak, I don't care. Kenapa? Yang mengupah aku bukan manusia. Karena aku lakukan buat Tuhan, nanti aku akan mendapat upah dari dia. Tadi di ayat yang tadi dikatakan. Upah kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau saudara dari manusia, dia sangat terbatas. Kemudian kualitas pelayanan adalah bentuk penyembahan. Kalau saya tahu di sini saya ini untuk menyenangkan Tuhan, saya akan excellent. Apapun yang saya lakukan ini adalah wujud penyembahan aku Tuhan. Karena memang aku diciptakan untuk menyembah Engkau. Semua skill aku, semua talenta aku, semua karunia aku, semua bentuk yang aku lakukan, semuanya semata-mata hanya untuk menyembah Engkau. Cukup. Karena orientasiku menyembah Engkau, maka Engkau akan ditinggikan setiap kali dalam pelayanan. Kemudian pada waktu kita latihan, mempersiapkan atau menata, melayani, semuanya itu harus kita lakukan dengan segenap hati.
Segenap hati itu Bapak Ibu bukan setengah-setengah. Segenap hati itu bukan berdasarkan, dia bukan unconditional. Tergantung, kalau keadaan aku lagi enak, aku melayani. Kalau hatiku lagi nggak enak, aku nggak mau melayani. Kalau hatiku lagi nggak pas dengan situasi ini, aku nggak mau melayani. Aku nggak mau datang melayani. Kalau ini tidak menguntungkan aku tidak melayani. Saya mau katakan, kalau orientasi kita sebagai pelayan adalah sebagai hamba Kristus, saya percaya semua orang di tempat ini pastilah melayani Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati itu ini penuh. Gak ada ruang yang kosong. Penuh, dia kasih semua total. Hatinya semua menyembah Tuhan. Semua hidupnya hanya berorientasi kepada Kristus. Hari ini kita coba cek hidup kita. Kemudian orang yang excellent itu, kenapa kita harus melayani dengan excellent? Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang layak untuk menerima satu bibit unggul dari hidup kita. Dia layak menerima yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan sekedarnya, apalagi rutinitas. Bapak Ibu kalau mau tahu pelayanan yang rutinitas, lihat aja pelayanan kita ini kreatif enggak? Dunia di mana saya tinggal, ini saya kasih nih kalau Bapak Ibu ikutin ini merah saya ini. Dunia di mana saya tinggal ini terus jalan berubah. Berubah terus. Gereja enggak berubah, dunia enggak perlu menunggu gereja untuk berubah. Dunia berubah terus, bergejolak terus. Dunia semakin canggih dengan kejahatannya dan dunia enggak butuh menunggu gereja. Kreatif, iblis pun di zaman saya sama di zaman sekarang dia berubah. Bayangin kalau kita pelayan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, itu bentuknya sama aja. Orang udah baca. Satu kali pernah orang bilang sama saya gini, di gereja itu udah kebaca Kak Alin. Yang pertama kalau ibadah lagu slow dulu. Baru lagu lambat. Baru lagu kenceng. Baru lagu slow lagi firman. Baru kasih persembahan. Udah kebaca semuanya. Ya nanti sikit-sikit, agak sikit-sikit aja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Udah. Kita tidak lagi punya sesuatu excellent. Tuhan kau mau apa? Aku mau bergerak dengan gelombangmu. Aku mau bermain dengan gelombangmu. Aku mau ada di atas gelombangmu. Kau mau seperti apa dengan jemaat ini? Tentu saya akan excellent. Excellent saya di mana? Ada di tempat tersembunyi. Pada waktu saya sendiri. Waktu saya berdoa bersama dengan Tuhan. Excellent saya bukan ditentukan waktu saya ada 1 jam di sini. Enggak. Excellent saya ditentukan pada waktu saya ada di tempat tersembunyi di mana orang lain gak lihat saya. Itulah kualitas hamba kita. Kalau saya cuma dilihat manusia, sebenarnya ayat ini gak cocok buat saya. Adakah aku melakukan sesuatu hanya untuk manusia, menyenangkan telinga manusia? Atau aku berikan karena aku tahu aku ini cuma hamba, aku budak. Sebabnya aku layak untuk memberikan yang excellent kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik buat aku. Yang terakhir, yang terakhir, karena Tuhan menghendaki pelayan yang punya rasa takut akan Tuhan dan punya karakter yang berkualitas. Kita udah belajar takut akan Tuhan itu adalah hormat, takut akan Tuhan itu adalah kagum, takut akan Tuhan itu adalah membuat kita punya hasrat untuk mendekat. Kalau kita adalah orang-orang yang berkata, Tuhan aku mau melayani Engkau. Karena aku tahu aku ada di sini karena Engkau adalah Allahku, Engkau adalah Tuhan dan aku ini cuma hamba. Sebabnya aku mau memberikan yang terbaik buat Engkau dan aku mau membangun karakterku supaya apa? Melalui karakterku orang berkata sungguh ada Tuhan atas hidup orang ini. Aneh rasanya kalau orang pelayanan bertahun-tahun, ya hidupnya enggak berubah. Ya cukup aneh, menurut saya cukup aneh. Ya sebabnya apa yang perlu dilakukan? Latihlah dirimu beribadah, kata Alkitab di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal.
latih ibadah. Saya ajak ini para pelayan, ayo kita punya waktu baca Alkitab, punya waktu sebelum pelayanan, punya ruang tersembunyi berduanya tuh dengan Tuhan. Sebelum melayani, sebelum jadi WL, sebelum jadi singer, sebelum jadi usher, sebelum jadi mungkin pegang multimedia, pemain musik. Doa sebagai wujud apa bukan? Aku bukan untuk menyenangkan manusia. Aku tidak mengandalkan skillku walaupun aku harus memberikan secara excellent. Tapi bukan skillku, aku pengen Kristus yang nampak melalui hidup aku. Ada karakter Kristus. Baca Alkitab. Ada orang bertahun-tahun udah melayani gak pernah baca Alkitab. Saya bilang pada waktu saya khotbah tentang takut akan Allah, bagaimana mungkin engkau bisa mengerti menghormati Allah? Bagaimana mungkin engkau bisa memperlakukan Allah dengan utuh kalau engkau gak pernah baca Alkitab dengan utuh semuanya dari Kejadian sampai Wahyu? Akhirnya semua kita melayani semaunya kita. Padahal di dalam diri kita ada roh Allah yang hidup. Ada roh Allah yang besar. Ada roh Allah yang bergerak. Ada roh Allah yang luar biasa. Sebabnya hari ini saya mengajak kita sekali lagi. Ayo latihlah diri kita untuk mulai baca Alkitab. Tidak cukup hanya terampil. Tapi kita punya hubungan yang dekat. Hubungan relasi yang dekat. Setiap hubungan akan menghasilkan sebuah produk. Hubungan suami istri akan ada menghasilkan sesuatu. Saya mau katakan indikasi bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Akan ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan melalui jemaatnya. Kita asar, kita akan senyum, kita berbeda. Karena waktu kita bilang kepada orang shalom, kita sedang bilang sama orang itu damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidupmu. Pada waktu dia masuk ke ruang ibadah, dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Kalau sekali lagi kita punya relasi dengan Tuhan dan itu bukan basa-basi. Kemudian kalau kita melayani hanya dengan skill atau kita sibuk melayani Tuhan tapi kita enggak mengenal Tuhan, dikatakan di dalam Matius 7 ayat 22 ini yang terakhir, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kemudian, dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mukjizat dan demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bukan orang yang biasa, ini orang-orang pelayan yang luar biasa ini. Bikin mujizat. Apakah salah bikin mujizat? Tidak. Apakah salah kalau kita di sini dikatakan kita membuat apalagi mengusir setan, kemudian membuat mujizat, kemudian kita bernubuat? Apakah salah? Enggak, itu bagus semua. Tapi problemnya yang ngerinya begini. Orang-orang yang bernubuat itu orang-orang pula yang gak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dia bernubuat. Makanya Tuhan bilang begini, engkau bernubuat atas nama siapa? Aku gak mengenal kau. Orang kita gak pernah baca Alkitab. Karena kita gak bisa tahu apa yang menjadi pesan Tuhan. Jadi bukan nubuat yang kita beri. Akhirnya Tuhan bilang, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Jadi yang diinginkan Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan. Hari ini para pelayan, yuk kita sama-sama yuk kita bangkit kembali. Yuk sama-sama kita berfokus, berorientasi kepada Kristus. Kita mau bilang sama Tuhan, aku ada di sini, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah pelayan Tuhan. Bagianku aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau beri yang excellent buat Tuhan. Dan aku mau membangun relasi sehingga waktu aku melayani, aku mengenal siapa yang aku layani. Bukan kata orang. Jadi pada waktu aku melakukan segala sesuatu, apapun yang aku gak dapat, aku percaya aku cuma lakukan itu buat engkau dan aku akan bahagia dengan itu semua.
Karena melalui kehidupanku nama Kristus dipermuliakan. Kita berdoa. Mari hari ini semua kita para pelayan. Kita buka hati kita buat Tuhan. Kita yang paling tahu hari ini bagaimana keberadaan kita. Kita yang paling tahu bagaimana hari ini cinta kita kepada Tuhan. Apakah saya melayani dalam bentuk karena rutinitas, karena jadwal, atau saya masih memiliki rasa takut, hormat, cinta, kagum yang buat saya pengen mendekat dengan Tuhan, yang buat saya memiliki ruang tersembunyi bersama dengan Tuhan, yaitu relasi. Karena saya tahu hanya karena Dialah saya bisa melayani, hanya karena Dialah saya bisa kreatif, hanya karena Dialah saya bisa melakukan banyak hal. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya punya keahlian, walaupun keahlian itu penting. Tapi jauh di atas segalanya, Kristus lebih penting daripada semuanya. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Adakah sisi dari hidup kita yang tidak kita persembahkan kepada Tuhan? Atau apakah kita melayani berdasarkan situasi kondisi hati? Ketika saya enak, saya akan begitu antusias. Tapi ketika situasi tidak seperti yang saya mau, saya melayani Tuhan akhirnya terjebak dengan rutinitas. Hari ini minta Roh Kudus menjamah kita, memulihkan kita kembali. Lihatlah hati kami, apakah kami di tempat ini cuma mau menyenangkan Engkau? Apakah di tempat ini kami cuma mau menyembah Engkau? Selidikilah hati dan batin kami. Untuk siapa kami melayani? Apa yang mendorong kami untuk melayani Engkau?